Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Aulia Hasanah, Marsha Ramadanti, Azra Fania, dan juga Faza Dwi Jayanti. Sebelum memulai materi, kami ucapkan kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM yang telah memberikan kami bimbingan agar dapat menyelesaikan tugas kami. Apakah ada yang tahu apa itu fonem? Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai bunyi yang bersifat distinktif atau unit yang signifikan. Fonemisasi merupakan prosedur untuk menemukan fonem. Usaha fonemisasi sebuah bahasa ialah untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka perbedaan makna. Selanjutnya ada tujuan fonemisasi. Yang pertama, untuk menentukan struktur fonemis sebuah bahasa. Dan yang kedua, membuat ortografi yang praktis atau sebuah ejaan. Untuk mengenal dan menentukan bunyi bahasa yang bersifat fonem, biasanya dilakukan melalui kontras pasangan minimal yang merupakan kata tunggal secara idealnya sama kecuali satu bunyi berbeda. Contohnya, yang pertama itu ada batuk dan patuk, kedua darah dan kara. Kedua pasangan tersebut berbeda baik bentuknya, bunyinya, dan maknanya. Unsur pembeda kata itu ialah pasangan bunyi B dan P, D dan K. Karena itu bunyi B dan P, D dan K masing-masing merupakan fonem karena unit bahasa terkecil dan bersifat distinktif, yaitu berfungsi sebagai pembeda makna kata. Dalam hal ini, identitas fonem berfungsi sebagai identitas pembeda. Dalam mengenali fonem, terdapat pokok pikiran yang disebut premis-premis fonologis. Premis-premis ini merupakan pernyataan umum tentang sifat-sifat bunyi bahasa. Berdasarkan sifat umum, dapat disebutkan premis-premis bunyi bahasa sebagai berikut. Yang A, bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. Premis ini dicerminkan dalam beberapa struktur fonemis bahasa Indonesia seperti kelompok MP, NT, MB, dan ND. Tetapi hampir tidak ada kelompok MG, MK, NP, dan NB. Yang B, sistem bunyi mempengaruhi kecenderungan bersifat sistematis. Dalam bahasa Indonesia, terdapat pasangan hambat, P dan B, T dan D, dan pasangan nasal, M, N, Eng. Sistem ini menunjukkan kesistematisan bunyi. C, bunyi bahasa yang secara fonetis mirip seharusnya digolongkan ke dalam kelas-kelas bunyi yang berbeda apabila terdapat pertentangan di dalam lingkungan yang sama atau mirip. Paran, parang, baran. K, laku, laku, lagu. Dari contoh tersebut, P dan B, K dan G merupakan fonem yang berlainan. Lingkungan yang mirip mungkin juga tidak dapat dipakai untuk menentukan bahwa dua bunyi itu termasuk fonem-fonem yang berbeda apabila dari salah satu lingkungan itu menyebabkan kemiripan bunyi-bunyi itu. D. Bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip dan terdapat dalam distribusi yang komplementer harus dimasukkan ke dalam kelas bunyi yang sama. Menyatukan bunyi-bunyi menjadi fonem yang sama, misalnya dalam bentuk kata, tidak, dan sukar, berada dalam distribusi yang komplementer. Fonem K yang berada di awal kata dan tengah kata diucapkan K, tetapi di akhir kata cenderung diucapkan glotal. Dalam hal ini, bunyi K dan tanda tanya pada kondisi tersebut termasuk fonem yang sama, K, bunyi tanda tanya merupakan alfon K. Yang ketiga, beban fungsional fonem. Dalam kajian fonetik sering dipaparkan beban fungsional dari oposisi fonemis tertentu. Pertimbangan K dan G seperti ditemukan pada banyak kata-kata Indonesia, misalnya karang, garang, kita, gita, kalau, galau. Nah, dari contoh tersebut dikatakan bahwa beban fungsional dari oposisi K dan G dalam bahasa Indonesia adalah tinggi. Sebaliknya, fonem yang pasangan minimal yang sedikit atau jarang disebut memiliki beban fungsional yang rendah. Misalnya oposisi antara konsonan P dan F seperti tampak pada contoh yaitu kapan dan kapan. Kalau kapan itu dia P dan kapan itu F. Yang keempat, realisasi fonem. Vokal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia terdapat 6 buah fonem vokal, yakni A, I, U, E, O, E. Yang pertama, fonem I, vokal tertinggi depan tak bulat. Contohnya ikal, induk, sita, sakit, dasi, dan dasi. Yang kedua, U, vokal atas belakang bulat. Contohnya usah, lusa, ulah, muntah, batu, dan malu. Yang ketiga, fonem E,
Vokal sedang depan tak bulat. Contohnya elok, enak, merah, terasa, cabe, dan kare. Fonem e, vokal sedang tengah tak bulat. Enyah, deras, eluh, lemah, dan ritme. Fonem o, vokal sedang belakang bulat. Opini, bodoh, alto, ogah, solat, dan mono. Yang terakhir, fonem a, vokal rendah, tengah, bulat. Contohnya ayam, kamu, desa, ayah, palu, dan sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Fazla membahas tentang konsonan dalam bahasa Indonesia. Konsonan dalam bahasa Indonesia itu, seperti yang kita ketahui, ada 23 buah konsonan. Kita masuk ke konsonan yang pertama, yaitu konsonan hambat. Konsonan hambat itu terbagi menjadi 4 bagian. Konsonan hambat bilabial itu mencakup fonem Poh dan beh, Contoh katanya adalah pola, bola. Konsonan hambat dental itu mencakup teh dan deh, Contoh katanya adalah tari, dari. Nah, konsonan hambat palatal pula mencakup huruf cah dan jah, Contoh katanya adalah cari, jari. Yang terakhir konsonan hambat velar yaitu mencakup keh dan geh. Contoh katanya adalah kalah, galah. Yang kedua, konsonan frikatif. Konsonan frikatif itu terbagi dari 5 bagian. Nah, konsonan frikatif labiodental itu mencakup huruf F, dan konsonan F. yang bervariasi dengan bunyi Wah. sebaiknya dihindari. Contoh katanya adalah fakultas, variasi. Konsonan frikatif alveolar mencakup fonem. S dan S, Contoh katanya adalah saya, zakat. Konsonan privatif palatal yaitu mencakup huruf S, Contoh kata sah, masyarakat, isyarat. Nah, konsonan frikatif velar itu mencakup fonem atau k. Contoh katanya adalah kas, khusus, aksir, tarik. Konsonan frikatif glotal itu mencakup fonem h. Contoh katanya adalah habis, hati. Nah, yang ketiga, konsonan getar. Konsonan getar fonem h. Contoh katanya adalah habis, hati. Nah, yang ketiga, konsonan getar. Konsonan getar alveolar mencakup konsonan R. Contohnya raja, sabar. Yang keempat, konsonan lateral. Konsonan alveolar mencakup konsonan O, Contoh kata lama, males. Yang kelima, konsonan nasal. Konsonan nasal itu dibagi menjadi 4 bagian. Konsonan nasal bilabial mencakup konsonan Contoh kata meja dan karam. Konsonan nasal dental mencakup konsonan Contoh kata sana, pintu. Konsonan nasal palatal pula mencakup konsonan n. Contoh yaitu niur, unna. Konsonan nasal velar mencakup konsonan n. Contoh kata narai, sangka. Yang terakhir semivokal, di mana semivokal mencakup 2 konsonan yaitu wuh dan ye. Semivokal dibagi menjadi 2 yaitu semivokal bilabial dan semivokal palatal. Semivokal bilabial mencakup konsonan wuh. Contoh katanya yaitu waktu, walau. Semivokal palatal mencakup konsonan ye. Contoh kata yatim, Selanjutnya ada alofon vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia mempunyai alofon tertentu. Alofon setiap fonem mengikuti suatu pola, yakni lidah yang berada pada posisi tertentu bergerak ke atas atau ke bawah sehingga posisinya hampir berhimpitan dengan posisi untuk vokal yang ada di atas atau di bawahnya. Alofon vokal yang pertama yaitu fonem I. Jika I terdapat pada suku kata yang terbuka atau yang mana dimaksudkan yaitu dia tidak tertutup atau dihimpit oleh 2 konsonan. Contohnya lidi atau lidi, kita atau kita, dan juga bisa untuk contoh yang lain yaitu gita. Selanjutnya I pangkat D atau pengatalisasi jika diikuti oleh vokal A, O, dan U. Misalnya dia, liur, dan juga kios. Selanjutnya I jika terdapat pada suku kata tertutup, misalnya garis, tarif, dan parkir. Yang kedua yaitu fonem E. Yang pertama, E jika terdapat pada suku kata terbuka dan tidak diikuti oleh suku yang mengandung alofon E, misalnya sore dan seron. Yang kedua yaitu E jika terdapat pada tempat-tempat lain atau tertutup, misalnya pesta dan juga karet. Selanjutnya ada fonem E. Fonem E mempunyai alofon yang jika terdapat suku kata terbuka. Contohnya yang pertama peta dan yang kedua emas. Lalu fonem E jika terdapat posisi suku kata tertutup. Contohnya yang pertama santer dan yang kedua senter. Selanjutnya ada fonem O. Fonem O sebagai vokal tengah, belakang, bulat mempunyai alofon O jika terdapat pada suku kata terakhir terbuka. Contohnya yang pertama soto, yang kedua toko. Lalu, jika terdapat pada posisi-posisi lain, misalnya yang pertama sombong dan yang kedua serong. Yang terakhir ada fonem A.
sebagai bawah, pusat tak bulat, mempunyai alofon sebagai berikut. Fonem A jika terdapat pada semua sisi pada suku kata, contohnya, yang pertama, aku, yang kedua, suka. Lalu, fonem U sebagai vokal atas, belakang, bulat, mempunyai alofon sebagai berikut. Fonem U jika pada suku kata terbuka, contohnya, yang pertama, aku, dan yang kedua, saku. Alofon konsonan dengan faza untuk memaparkan 10 fonem sebagai berikut. Yang pertama, yaitu fonem P. Bunyi lepas jika diikuti oleh vokal. Contoh katanya adalah pipi. Bunyi tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup. Contoh yaitu atap. Yang kedua, fonem B. Fonem B mempunyai bunyi lepas jika diikuti oleh vokal, misalnya babu. Yang ketiga, fonem T. Bunyi lepas jika diikuti vokal, misalnya tanam. Bunyi tak lepas terdapat pada suku kata tertutup, contohnya lompat. Yang keempat, fonem D. Bunyi lepas jika akan diikuti oleh vokal, contoh katanya yaitu dagu. Bunyi hambat dental tak bersuara dan tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup atau akhir kata, misalnya abad. Nah, yang kelima, fonem K. Fonem K punya 3 alofon. Bunyi lepas jika terdapat pada awal suku kata, misalnya kilau. Tak lepas jika terdapat di tengah kata dan diikuti oleh konsonan lain, misalnya jaksa. Bunyi hambat glotal jika terdapat di akhir kata, misalnya adalah tua dibaca tua, gala dibaca gala. Bunyi lepas jika diikuti oleh vokal, misalnya gagah. Bunyi hambat velar tak bersuara dan tak lepas jika terdapat di akhir kata, misalnya gudeg. Bunyi lepas jika diikuti oleh vokal, misalnya cari. Fonem J. Bunyi lepas jika diikuti vokal, misalnya juga. Fonem F jika terdapat pada posisi sebelum dan sesudah vokal, misalnya fakar dan filsafat. Bunyi konsonan hambat bilabial tak bersuara, misalnya pilar. Fonem Z mempunyai 1 alofon, yaitu yang terdapat pada awal suku kata, misalnya zaman. Fonem S memiliki 1 alofon yang umumnya berada di awal, contohnya sahadat, syahadat, dan akhir suku kata asik, asik. Fonem X memiliki 1 alofon yang biasanya berada di awal suku kata, misalnya satulistiwa, hatulistiwa. Fonem H mempunyai alofon seperti berikut. H kecil bunyinya tak bersuara jika berada di awal, contohnya itu hantu. Dan akhir suku kata, contohnya musuh. H besar jika berada di tengah kata, misalnya tahan. Fonem M memiliki 1 alofon yang berada di awal, contohnya malas, dan di akhir suku kata, contohnya sumpah. Fonem N memiliki 1 alofon yang berada di awal, contohnya nama, dan akhir suku kata, contohnya iman. Fonem E-nya memiliki 1 alofon yang berada di awal suku kata, contohnya itu nona menjadi nyonya. Fonem eng memiliki 1 alofon yang berada di awal, contohnya naur menjadi ngawur, atau di akhir suku kata, contohnya pulan menjadi pulang. Fonem R memiliki 1 alofon yang berada di awal, contohnya ratu, dan di akhir suku kata, contohnya pasar, yang kadang bervariasi dengan bunyi uvular. Fonem L memiliki 1 alofon yang berada di awal, contohnya itu ada lambat, dan di akhir suku kata, contohnya tolol. Fonem W memiliki 1 alofon yang merupakan konsonan jika berada di awal suku kata, contohnya wajan, dan semivokal jika berada di akhir suku kata, contohnya kacau. Dan fonem Y memiliki 1 alofon yang merupakan konsonal jika berada di awal, contohnya yakin, dan semivokal jika berada di akhir suku kata, contohnya ramai.